wabarakatuh. Jumpa dengan saya Indah Aguswati dari kelompok 5. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya yang akan menjabarkan materi mengenai studi tasawuf irfani. Nah, untuk materi pertama mengenai pengertian tasawuf irfani akan disampaikan oleh saudari Eva Septiani dengan nomor urut 047. Materi kedua mengenai macam-macam pembinaan tasawuf irfani beserta pengertiannya yang akan disampaikan oleh saudara Ferdi Ilham Bahari dengan nomor urut 048. Selanjutnya, materi mengenai karakteristik tasawuf irfani yang akan disampaikan oleh saudara Imam Mustaqim dengan nomor urut 049. Dan yang terakhir mengenai konsep dan tokoh-tokoh tasawuf irfani yang saya sendiri akan sampaikan, saya Indah Aguswati dengan nomor urut 050. Nah, penasaran dengan materinya? Yuk kita simak bareng-bareng videonya sampai habis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tasawuf irfani. Secara etimologi, irfani dari kata dasar bahasa Arab, arafa, semangka dengan makrifat yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, irfani diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh melalui penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya. Pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks, tetapi dengan olah rohani. Dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Masuk dalam pikiran, dikonsep, kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Pengertian tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikapi hakikat kebenaran atau makrifat yang diperoleh dengan tidak melalui logika, pengetahuan atau pemikiran, tetapi melalui pembicaraan Tuhan. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog dengan batini dengan Tuhan sehingga pengetahuan atau makrifat dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Inti dari tasawuf irfani adalah pendekatan yang intens seorang hamba dengan Tuhan dengan sedekat-dekatnya dan menutup hatinya untuk selainnya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri kedua. Bismillah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Ilham Bahari, nomor urut 048. Nah, di sini saya akan menerangkan materi tentang macam-macam sistem pembinaan tasawuf irfani beserta pengertiannya. Macam-macam sistem pembinaan atau metode tasawuf irfani beserta pengertiannya dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah riyadhah atau latihan jiwa. Riyadhah yakni latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya. Riyadhah dapat pula berarti proses internalisasi dengan sifat-sifat terpuji dan melatih membiasakan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Riyadhah harus disertai dengan mujahadah. Mujahadah sendiri yaitu berarti dengan kesungguhan dalam perjuangan meninggalkan sifat tercela atau meninggalkan sifat tercela tertentu tidak mudah sehingga membutuhkan kesungguhan dalam riyadhahnya. Jadi riyadhah adalah suatu latihan kejiwaan melalui upaya pembiasaan diri agar tidak melakukan perihal yang mengotori jiwa. Suatu pembiasaan biasanya dilakukan secara terus-menerus, secara rutin, sehingga seorang benar-benar terlatih khusus dalam menahan diri agar jauh dari perbuatan maksiat atau dosa. Poin yang kedua yaitu muhasabah atau refleksi diri. Muhasabah adalah menilai diri sendiri dan memikirkan diri secara mendalam. Apa saja hal-hal yang telah dilakukan diri, yang sudah dilakukan oleh diri sendiri, yang kemungkinan itu bisa menjadikan seseorang sufi pada kegagalan mencapai suatu makom. Dengan muhasabah ini, seorang sufi akan lebih mudah memahami atau mengoreksi diri apakah dia akan mampu naik makom selanjutnya atau malah turun ke makom yang paling dasar.
Poin yang ketiga adalah tazkiyat atau penyucian diri. Tazkiyat adalah mensucikan jiwa dan raga dari belenggu hawa nafsu sehingga jiwa menjadi bersih, penuh cahaya dan petunjuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keempat adalah zikrullah atau zikir kepada Allah atau mengingat Allah. Zikrullah adalah mengingatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya. Dalam Munqiz Al-Ghazali menjelaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan hiasan bagi kaum sufi. Syarat utama bagi orang yang menempuh jalan Allah adalah membersihkan hati secara menyeluruh dari selain Allah. Sedangkan kuncinya menenggelamkan hati secara keseluruhan dengan zikrullah. Baik, demikianlah materi yang dapat saya terangkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep dan tokoh-tokoh tasawuf irfani. Nah, yang pertama adalah Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah mempunyai nama asli yakni Robiah bin Ismail Al-Adawiyah Al-Bashariyah Al-Qaisyah. Nah, beliau adalah salah satu seorang sufik yang dilahirkan dari keluarga miskin dan dalam keadaan yatim piatu. Beliau lahir tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi di perkampungan dekat kota Basrah, Irak. Nah, ayah ibunya meninggal ketika ada perang di Basrah. Beliau adalah putri keempat dari keluarga tersebut. Lalu kemudian ayah ibunya meninggal pada saat perang di Basrah dan ia dilarikan dan dijual pada suku Qais Banu Atwah yang di sana akan dijadikan budak. Nah, setelah itu dia dibebaskan karena salah satu tuannya melihat ada cahaya di kepala Robiah saat sedang melakukan ibadah. Nah, Robiah ini dikenal dengan ajarannya yang berdasarkan karena rasa tulus ikhlas dengan cinta atau kita sering sebutnya dengan mahabbah. Nah, pernah suatu ketika pada saat Robiah sudah dibebaskan, ia memilih untuk hidup sederhana dan jauh dari gemerlapnya dunia. Beliau pun sering menolak tawaran pinangan dari berbagai laki-laki. Robiah pun sering menolak semua tawaran laki-laki yang ingin meminangnya. Nah, alasannya adalah cintanya kepada Robnya lebih besar hingga memenuhi seluruh hatinya dan jiwanya. Ia juga pernah menyatakan bahwa dirinya adalah milik Allah seutuhnya. Kemudian yang kedua adalah Dhu An-Nun Al-Misri. Nah, beliau dilahirkan di dataran Mesir pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi. Nah, beliau mempunyai nama lengkap Abu Al-Fath Thauban bin Ibrahim. Nah, akan tetapi beliau dijuluki dengan Dhu An-Nun yang disebabkan karena kekeramatannya yang didapatnya langsung dari Allah. Nah, apa sih kekeramatannya itu? Nah, salah satu kekeramatannya adalah ketika beliau menyelamatkan anak dari perut buaya di Sungai Nil karena permintaan dari ibu kandung si anak. Nah, beliau ini dikenal dengan pahamnya mengenai makrifat. Nah, arti dari makrifat sendiri adalah seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan merasa lebur dirinya dengan kekuasaan Allah. Nah, kemudian Al-Misri juga menjadikan muhasabah atau cinta kepada Allah sebagai urutan pertama dalam lingkup pembahasan tasawuf. Yang selanjutnya ada Abu Yazid Al-Bustami. Nah, beliau lahir di daerah Bustom atau Persia 874 Masehi. Nah, beliau bernama asli Abu Yazid Taifur bin Isa bin Rushyan bin Al-Bustami. Abu Yazid adalah salah seorang ahli fikih dalam mazhab Hanafiyah dan menjadi seorang sufi setelah berguru kepada Ali As-Sindi yang mengajarkan tentang hakikat tauhid dan ilmu lainnya. Beliau menjadi seorang sufi dengan
melakukan pengembaraan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti menaiki gunung, makan dan minum, dan tidur yang sangat sedikit. Nah, ajaran yang paling terkenal dari Abu Yazid dalam tasawuf adalah baqa dan fana. Nah, fana ini yang berarti musnah dan lenyap, atau dalam tasawuf diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Sedangkan baqa dari segi bahasa berarti tetap, dan dalam istilah tasawuf mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Dan yang terakhir ada Abu Mansur Al-Halaj, Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi Al-Halaj. Nama Halaj sendiri diberikan kepadanya karena mata pencariannya sebagai pemintal kain wol. Beliau mempunyai banyak pengikut atau pendukung karena pengembaraannya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, di dalam ajaran yang terkenal adalah Al-Halul, yaitu menyatakan dirinya menyatu kepada Allah. Sementara Al-Halul dalam ilmu tasawuf berarti Tuhan yang menempati anggota tubuh manusia tertentu setelah sifat-sifat kemanusiaannya hilang dari manusia itu. Setelah sifat-sifat kemanusiaan dari manusia itu dilenyapkan. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Jika ini bermanfaat untuk kalian, tolong di-share ya. Oke, jangan lupa. Dadah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.